Lionel Messi mencetak 2 gol tadi malam. Everton lolos, Leeds United tersingkir dari ajang Carabao Cup. Neymar terkena skorsing 2 pertandingan. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua update paling penting untuk Anda. Lionel Messi mencetak 2 gol. Lionel Messi mencetak 2 gol bagi Barcelona dalam kemenangan laga persahabatan pramusim 3-1 atas Girona pada Kamis dini hari. Messi baru kembali berlatih pekan lalu setelah gagal memaksakan transfer keluar dari klub. Dia mencetak 2 gol jarak jauh dengan gol kedua terpantulkan sebelum masuk ke gawang lawan. Messi juga terlibat dalam gol pertama Barcelona memberi bola ke Francisco Trincao yang kemudian mengirim umpan silang pada Filipe Coutinho sebelum dia ditarik keluar setelah 1 jam. Barcelona akan memulai musim baru mereka pada 26 atau 27 September melawan Villarreal. Barcelona menggunakan 20 pemain dalam pertandingan hari Kamis dini hari di pusat pelatihan klub, tetapi penyerang Uruguay Luis Suarez dan gelandang Chili Arturo Vidal sama sekali tidak tampil. Everton melaju di EFL Cup. Para pemain Everton membentur tiang gawang sebanyak 5 kali dalam usaha mereka untuk mengalahkan Salford City pada Kamis dini hari di ajang EFL Cup atau Carabao Cup. Kemenangan ini membawa mereka bertemu dengan Fleetwood Town pada putaran ketiga. Sundulan dari Michael Keane di babak pertama, penyelesaian pertama dari Gylfi Sigurdsson dan penalti Moise Kean pada menit-menit akhir memastikan kemenangan bagi tim asuhan Carlo Ancelotti 3-0 atas Salford City. Penyerang Italia Moise Kean 2 kali membentur tiang gawang, Sigurdsson 1 kali, dan Anthony Gordon 2 kali membentur mistar atau tiang gawang pada babak kedua saat Everton melepaskan 32 tembakan sepanjang 90 menit. Setelah melihat timnya membuka musim baru Liga Inggris dengan kemenangan di Tottenham pada hari Minggu, Ancelotti membuat 10 perubahan untuk kunjungan tim Salford. Leeds United tersingkir. Tim dari divisi League One, Hull City lolos ke putaran ketiga Carabao Cup menyusul kemenangan adu penalti atas Leeds United meskipun mereka kebobolan pada menit terakhir pertandingan. Özcan Alioski membatalkan keunggulan 1-0 dari Hull City pada menit ke-93, tetapi gagal melesakkan gol dalam tendangan adu penalti, seperti yang dilakukan oleh rekan satu timnya, Jamie Shackleton. Bek Hull City, Alfie Jones mencetak gol penalti kemenangan saat adu penalti berakhir dengan skor 9-8. Mereka akan berhadapan dengan klub Liga Premier West Ham United di London Stadium pada pekan yang dimulai pada 21 September. PSG akhirnya menang juga. Gol pada masa injury time dari Julian Draxler memastikan kemenangan melawan Metz mengakhiri rangkaian 2 kekalahan Paris Saint-Germain di Liga Prancis. Juara bertahan PSG telah kehilangan 2 pertandingan liga pertama mereka untuk pertama kalinya sejak tahun 1984 dan tidak pernah kalah dalam 3 pertandingan liga berturut-turut sejak tahun 2010. Abdou Diallo diusir keluar lapangan setelah 65 menit pada laga PSG tadi malam, tetapi sundulan pemain tengah Jerman Julian Draxler pada menit ke-93 memberi kemenangan bagi 10 pemain PSG. Thomas Tuchel turun bermain tanpa Neymar yang termasuk di antara 5 pemain yang kena kartu merah setelah perkelahian pada masa injury time melawan rival sengit Marseille pada hari Minggu. Sebelum pembahasan soal skorsing Neymar serta pertengkaran Frank Lampard dengan direksi Chelsea, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Neymar kena skorsing 2 laga. Penyerang Paris Saint-Germain Neymar kena larangan bermain untuk 2 pertandingan setelah dikeluarkan dari lapangan saat melawan Marseille, tetapi otoritas sepak bola Prancis akan menyelidiki tuduhan pelecehan rasial yang disampaikan oleh bintang Brasil tersebut. Pemain internasional Brasil itu adalah satu dari 5 pemain yang terkena kartu merah dalam pertandingan Liga Prancis hari Minggu yang berakhir buruk setelah dia memukul bek Marseille Alvaro Gonzalez. Neymar kemudian menuduh pemain lawan melontarkan komentar rasis dan mendesak pihak berwenang untuk menggunakan asisten video wasit guna menyelidiki insiden ini. Gonzalez sendiri telah membantah tudingan Neymar tersebut.
4 pemain lainnya yang kena kartu merah juga kena skorsing dengan bek PSG Layvin Kurzawa diskors selama 6 pertandingan. Rekan satu timnya Leandro Paredes telah dilarang bermain untuk 2 pertandingan. Sedangkan untuk pemain Marseille Jordan Amavi menerima skorsing 3 pertandingan dan Dario Benedetto harus absen untuk 1 pertandingan. Aubameyang tolak 2 klub raksasa. Pierre-Emerick Aubameyang ternyata sempat menolak 2 tawaran besar dari klub raksasa Eropa sebelum pihak Arsenal akhirnya berhasil meyakinkannya untuk bertahan dan menandatangani sebuah kontrak baru. Tidak disebutkan klub mana saja yang dimaksud. Aubameyang telah menjadi pilar penting dari The Gunners terutama pada era manajer Mikel Arteta dengan gol-golnya membantu klub memenangkan Piala FA dan Community Shield masing-masing melawan Chelsea dan Liverpool. Sepanjang musim 2019-2020 yang lalu, striker berusia 31 tahun itu bermain dalam 44 penampilan di berbagai kompetisi untuk Arsenal, tampil tajam dengan 29 gol dan 3 assist. Sementara sejak kedatangannya dari Borussia Dortmund pada musim dingin 2018, penyerang kelahiran Prancis itu telah membela Arsenal dalam 111 pertandingan di semua turnamen, mengemas 72 gol dan 15 assist. Lampard bertengkar soal Declan Rice. Direksi Chelsea dilaporkan tidak akan memberi izin transfer gelandang West Ham United Declan Rice sebelum akhir jendela transfer musim panas ini. Manajer The Blues, Frank Lampard, diyakini sangat ingin membawa Rice kembali ke Stamford Bridge dan mengubahnya menjadi seorang bek tengah. Namun menurut laporan The Athletic, hierarki Chelsea keberatan atas kesepakatan itu yang dapat merugikan raksasa London lebih dari 1,3 triliun rupiah. Laporan tersebut menambahkan bahwa beberapa anggota Dewan Direksi masih tidak yakin apakah Rice telah berhasil mengatasi kekurangan teknis yang membuatnya dikeluarkan dari klub pada usia 14 tahun. Kontrak jangka panjang pemain Inggris itu di West Ham United berlangsung hingga musim panas 2024 dengan opsi tambahan 12 bulan, menempatkan mereka dalam posisi negosiasi yang kuat. 3 inspirasi Donny van de Beek. Pemain Belanda Donny van de Beek mengaku terinspirasi oleh 3 bintang asal negaranya hingga dia memutuskan untuk bergabung ke Manchester United pada musim panas ini. Ketiga bintang asal Belanda itu adalah Robin van Persie, Edwin van der Sar, dan Daley Blind. Van de Beek sendiri sekarang sedang mempersiapkan debutnya setelah ia datang ke Old Trafford dari Ajax Amsterdam. Manajer Ole Gunnar Solskjaer diperkirakan akan memberi kesempatan pada pemain 23 tahun itu untuk melakoni laga perdananya bersama Setan Merah dalam laga pembuka United di Liga Inggris pada laga kontra Crystal Palace Sabtu depan. Fans United dibuat terpana dengan permainan apik 2 kaki Van de Beek saat dia tampil untuk pertama kalinya bagi klub tersebut dalam laga persahabatan melawan Aston Villa akhir pekan kemarin. Trofi menjadi alasan Timo memilih Chelsea. Pemain depan Chelsea, Timo Werner, mengatakan bahwa dia memilih pindah ke Stamford Bridge guna memenangkan trofi setelah dia sempat dikaitkan dengan juara Liga Inggris Liverpool. Pemain internasional Jerman berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun dengan Chelsea dengan transfer senilai 902 miliar rupiah dari RB Leipzig pada bulan Juni. Timo Werner mengatakan manajer Frank Lampard membujuknya untuk bergabung dengan The Blues meskipun ada minat dari klub lain. Liverpool juga meminati Timo Werner, tetapi sang pemain Jerman memutuskan untuk bergabung ke Chelsea karena mempertimbangkan kemampuan tim biru London tersebut dalam merebut trofi pada akhir musim ini. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti semua update terpenting dari gilabola.com dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.